saya akan merekam materi pertemuan kita kali ini di dalam Zoom ini, akan saya rekam dan ini recording sedang berlangsung. Baik ya, kita coba mulai. Saya mulai dengan share screen. Kita akan bahas materi kita hari ini tentang turunan, karena kemarin sudah sampai kepada bab limit ya, bab limit sudah selesai. Dan saya share screen ini sekarang. Saya ambil dari buku Kalkulus Thomas and Finney dan buku yang saya tulis sendiri. Baik, kita mulai saja. Saya ambil aja dari ini, dari yang saya tulis dulu ini. Oke, nih. Kita masuk sekarang masalah laju perubahan sesaat, rate of change. Ya, jadi sebelum kita masuk ke bagian turunan, kita bahas dulu itu laju perubahan sesaat, gradien garis singgung. Nah ini ya, masalah garis singgung ya. Masalah garis singgung. Kita lihat di sini ya. Garis singgung itu apa? Garis singgung kurva adalah garis lurus yang menyinggung kurva pada satu titik. Ya, jadi ini garis singgung merupakan masalah geometri yang telah lama dibahas oleh Archimedes ya. Pertanyaan kita adalah, untuk apa kita bahas garis singgung ini? Nah, nanti kita akan lihat bahwa masalah garis singgung yang merupakan masalah geometri ternyata dapat diartikan dalam bentuk lain seperti dalam masalah gerak, kecepatan, dan laju perubahan yang merupakan masalah mekanika. Jadi masalah garis singgung ini nanti uniknya, walaupun dia terlihat secara virtual geometri, ternyata dia dikaitkan dengan gerak dan laju perubahan. Dan ini ide ini memainkan peran penting dalam cabang utama kalkulus, yaitu kalkulus diferensial. Sekarang perhatikan gambar 318 ini. Ini ada gambar kurva, kurvanya lingkaran layar. Ada garis L. Garis L ini namanya, ada garis L di sini, ada garis L di sini. Jadi ini kurva lingkaran. Garis L ini, yang gambar A dan gambar B, perbedaannya garis yang L pada gambar A menyinggung. Karena dia menyentuh kurva lingkaran hanya pada satu titik. Sedangkan garis L di sini tidak menyinggung, tapi memotong. Karena dia di sini nggak menyinggung lagi, dia memotong kurva lingkaran di dua titik, yaitu P dan Q. Jadi dari gambar A dan B ini, yang merupakan garis singgung, itu adalah yang A. Yang B tidak kita namakan garis singgung karena dia nggak menyinggung tapi memotong. Ini menyinggung. Itu maksudnya garis singgung. Nah, kalau kurvanya seperti ini, gambar 319, ini ada kurva seperti ini. Ada garis P1, P2, P3, P4. Dari 4 garis ini, P1, 2, 3, 4, mana di antaranya yang merupakan garis singgung? Garis P berapa? Tolong jawab. Dari kalian nampak, garis P berapa yang merupakan garis singgung? Apa P4, P3, P1, atau P2? P3, Pak. P3 garis singgung. P1 dan P3, Pak. Ya, P1 dan P3 adalah garis singgung, betul. Karena dua garis ini menyinggung kurva di satu titik dan tidak memotong, sedangkan P2 dan P4 itu garis potong, ya kan? Nah, itu dia garis potong. Paham ya perbedaan garis singgung dan garis potong, itu aja. Nah, garis singgung kurva menyinggung. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita memahami pengertian garis singgung, sekarang kita akan berusaha menentukan kemiringan gradien garis singgung kurva. Nah, dulu ketika kita mau mencari gradien garis singgung, karena garis singgung itu garis lurus, gradien itu kan bisa diperoleh dengan adanya dua titik pada garis, betul nggak? Kita tahu dua titik, X1, X2 yang terletak pada garis, maka gradiennya adalah delta Y dibagi delta X, yaitu perubahan Y di Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kan rumus basic sekali. Nah ini tengok, kurva ini, ada kurva melengkung begini, ada titik di sini, titik tetap R, titik tetap R. Oke, titik tetap R, ada titik S, tampak sini S. Titik S ini berada pada kurva. Kelihatannya S ini saya katakanlah S1, S2, S3, S4 terus. Dan posisi S ini terus turun, bergerak, mendekat, dan sangat mendekat kepada garis R. Ya, pada garis R. Kalau kalian tarik garis lurus yang menghubungkan R dan S, garis lurus yang menghubungkan R dan S,
maka kita dapat memperoleh garis RS ini yang pertama, yang paling curam, ya, RS. Dan kita bisa menghitung gradiennya, tentu karena kita punya titik S, koordinatnya tahu ya X tambah H dan Fx tambah H. Titik R punya koordinat X, Fx, ya. Nah, jika S ini bergerak turun terus sepanjang kurva menuju R semakin dekat dan semakin dekat, maka garis RS itu kemiringannya dari curam akan melandai. Ingat nggak? Ini RS1 lebih landai, RS2 makin landai, RS3 makin landai, dan seterusnya. Pada posisi di mana garis S itu sedekat-dekatnya dengan garis R, maka garis R dan S ini kalau kita hubungkan akan menjadi suatu garis singgung yang gambar garisnya itu dinyatakan oleh the dashed line, garis putus-putus ini. Nah, jadi garis RS, garis putus-putus ini adalah garis yang menghubungkan R dan S, di mana S-nya sangat dekat dengan R. Sudah sangat dekat dengan R. Nah, sehingga garis putus-putus inilah yang dinamakan garis singgung kurva di titik R. Nah, bagaimana koordinatnya? Tentu kita tahu kalau gradien garis singgung yang putus-putus itu, garis putus-putus itu, tetap saja rumusnya ini, Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka dengan situasi seperti ini katakanlah X2, Y2, X2, ini Y2, ini X1, Fx ini adalah Y1. Maka kalian buat ini Y2 min Y1. Nah, ini ya, saya coba pindahkan gambar ini ke tulisan di snippet di gambar di bagian apa nih? Paint. Nah, ini. Kalau kita buat begini, garis RS, nih. Ini kan tentu MS, M gradien. M gradien ya. MRS tentu adalah Y2 tetap ya, min Y1 per, itu ketentuannya begitu. Lalu kemudian, karena ini X2, ini kita ambil aja sebagai X2 kita. Kenapa nggak mau? Ini X2. Sebentar ya, poin saya. X2, ini Y2. Ini X1-nya. Dan ini kawannya Y1. Maka kita dapat katakan MRS, gradien dari RS itu, Y2-nya itu adalah Fx tambah H, ini Y2, dikurang Y1, Y1-nya Fx, dibagi X2, X2-nya yaitu X tambah H, dikurang X1, X1-nya adalah X. Kan ini bisa, kalau kita buat tercoret, akan berubah menjadi begini. Ini dengan ini habis. Nah, seperti itu. Maka kita akan punya persamaan apa nih, hasil baru yaitu Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Inilah generalisasi bentuk umum dari gradien garis singgung SR atau RS, yaitu gradiennya Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Nah, dalam posisi bila kita katakan bila titik S terus secara limit mendekati titik R, maka yang terjadi adalah lebar H itu ini. H ini kan selisih antara titik X2 dan X1, maka H itu akan bergerak menuju 0. Nah, gitu. Akibatnya gradien singgung, gradien garis singgung itu akan bisa diperoleh dengan dihampiri ya, dengan mengambil limit. Kita limitkan H menuju 0 dari gradien garis MRS itu. Jadi ini dia. Nah, ini. Nah, rumus yang terakhir ini, rumus gradien yang terakhir ini, nih, limit ini yang terakhir, nih, inilah yang kita namakan dengan turunan.
Jadi kalau kita mau bilang ini namanya turunan. Jadi yang terakhir ini adalah turunan. Ya, jadi limit ini ini adalah gradien garis singgung nih. Gradien garis singgung ya. Itu punya rumus seperti ini. Ini rumusnya. Dan ini artinya turunan fungsi fx. Nah, gitu. Turunan fungsi fx. Jadi antara gradien garis singgung dengan turunan itu dua kalimat yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama. Paham ya? Oke. Jadi kalau begitu gradien garis singgung itu seperti ini. Nah, ini. Jadi rumus gradien garis singgung kurva. Nah, ini. Ini adalah rumus gradien garis singgung. Nah, saya potong sini. Tadi penjelasan saya ini sudah siap ya, sebentar. Ini adalah gradien garis singgung. Jadi jika diberikan kurva kontinu fx, maka gradien garis singgung L bagi kurva itu di titik sembarang adalah ini dia. Nah, coba kita lihat contoh aja. Sini contoh. Nah, ini dia. Ya, ini. Contoh kita ambil. Contoh. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan gradien garis singgung kurva x kuadrat di titik P min 2,4. Berarti setiap rumus gradien garis singgung, lihat ya, gradien garis singgung ML, ya, garis singgung L, itu adalah limit dari apa? Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Itu dulu bentuk umumnya. H-nya menuju 0. Oke. Sekarang kita tahu bahwa Fx-nya tadi apa? Fx itu dalam soal kan X kuadrat. Ini dia. Fx itu adalah X kuadrat. Lalu berapa Fx tambah H? Berarti X ini ya diganti menjadi X tambah H. Menjadi apa? X tambah H kuadrat. Kan itu Fx tambah H. Buka kurung. Ini menjadi X kuadrat tambah, buka kurung, kayak gini. H kuadrat. Nah, pertanyaannya kan ini. Berapa nilai dari ini? Coba nilai dari, nanti limitnya belakangan kita ambil. Nilai dari Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H, berapa nilainya? Itu dulu. Ya kita buat aja. Fx tambah H tadi kan ini. Fx tambah H kan ini. Berarti ini adalah X kuadrat tambah, ini Fx tambah H. Dikurang Fx. Dikurang Fx ini, kan Fx nih. Nih, kurang ini. Ini nilainya apa? Fx kan apa? X kuadrat dibagi dengan H. Maka kalian bisa mencoret ini dan ini. Habis. Nah, jadi Fx tambah H dikurang Fx akan bernilai sama dengan 2X H tambah H kuadrat dibagi H. Dan ini kalau kita coret atas bawah menjadi, ya dong. Ini sama ini kan habis. Habis nih. Lalu ini pangkat 2 dengan ini habis. Jadi tinggal pangkat 1 di sini. Tinggal H. Nah, berarti hasil limitnya adalah 2X tambah H. Sehingga terakhir baru kita ambil limit. Limitnya berapa? Limit ini Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Limitnya kan ini adalah sama dengan mengambil limit 2X tambah H ketika H-nya dibuat menuju 0. Hanya kecil. Menuju 0 itu artinya perubahan yang sangat kecil. Berarti 2X ditambah 0. Kenapa tambah 0? Karena yang berubah itu bukan X, tetapi yang berubah adalah H. Karena yang menuju 0 itu, yang diambil limit menuju 0 itu bukan X-nya, tapi H-nya. Jadi jawabannya adalah 2X. Nah, jadi soal ini jawabannya 2X. Ya. Lalu terakhir,
kalian masukkan nilai ini, lalu dimasukkan ini. Masukkan, inilah gradiennya. Ini kan M, gradien garis L tadi, adalah 2X. Kalian masukin titik X-nya berapa? Di titik X sama dengan min 2. Kalau X-nya min 2, jadi 2 dikali min 2. Jadi jawabannya berapa? Min 4. Nah, gitu aja. Jadi gradiennya adalah negatif 4. Ya, ini saya buat videonya, nanti saya coba kirim sama kalian ya videonya. Ini negatif 4 gradiennya. Baik. Ada pertanyaan seperti sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Itu, Pak, yang 2XH tambah X kuadrat, kan dimatikan nama H yang bawah, Pak. Ya. Itu kenapa bisa dimatikan 2 kali, Pak? Yang di bawah kan hanya cuma 1 gitu. Iyalah, 2 kali lah. Kamu ingat nggak? Ini aljabar dasar. Kalau A tambah B ditambah C, kan A tambah B berarti yang atas dibagi D. Ya, dibagi dengan D. Misalnya, aduh, ini pulpen saya kok jadi dibagi D itu setengah aja. Dibagi D gini. Ini artinya apa coba? Dari sini. Apa yang bisa kita katakan? Ini kan harus A per D tambah apa? Oh iya, Pak. B per D, C per D. Berarti kan 2 kali dia. Ini dengan ini bagi, lalu ini dengan ini, ngerti nggak? Pak, ngerti, Pak. Nah, makanya jadi ini kan itu dia. Kalau penyebutnya 1. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Ini dulu ya. Ini Bapak rekam kok. Nanti Bapak kasih filenya sama kalian dalam video. Maaf, Pak. Tadi saya lupa ganti nama, Pak. Habis nge-zoom sama kawan semalam. Jadi Noga nama ini. Noga. Iya, Pak. Tadi nama saya Bakso, Pak. Bakso, enggak apa-apa. Nanti Maaf ya, sekali-sekali Pak ya. enggak masalah. Jadi saya biar makan bakso nih. Oke, ya paham ya, Noga ya. Oke semuanya ya. Lanjut. Ini nanti kalau andainya waktu time kita off, boleh kita kalau perlu tambah lagi ya zoomnya. Nah ini, oke, min 4. Kurvanya gimana? Jadi kurva X kuadrat tadi, ini kurvanya kayak gini dalam zoom yang besar. Ini X kuadrat nih kayak begini, melengkung. Ini, lalu garis singgungnya ini nih. Lurus, tapi ini agak miring nih, lurus, dia harus lurus. Jadi disinilah dia garis singgung itu. Garis singgung di titik min 2,4. Nah, gradiennya kan ini kan garisnya kan turun nih, garisnya kan turun ke bawah. Kan negatif 4. Jadi gradiennya negatif 4. Oke. Contoh lagi sih, bebas lah. Coba misalnya saya punya persamaan lain ya. Kita ambil ini. Ini ada nggak di sini? Good. Ini. Mana kurvanya nih? Kurva apa ya? Misal, ini kurva apa nih? Persamaannya 1/X ya. Nah ini, kalian tengok. Jadi gimana kalau kalian punya kurva Y sama dengan 1/X. 1/X. Oke, sekarang gini. Y sama dengan 1/X. Nih. Saya ambil ini dari buku apa nih? Thomas Bini. Nih. Oke, ini sekarang ini kurva ya. Nggak mau larger ya. Tarik sedikit. Nah, ini cari misalnya. Carilah gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Tapi Fx itu pertamanya kayak gini. Pertamanya 1/X ya. 1/X. Nah, itu aja. Di sebarang titik ya. Kemudian di titik, katakanlah di sini 2,5.
Kenapa 2,5? Ya, nanti ya. Dan min 5, min 1/5. Min 1 dulu lah ya, min 1 ikutin ini ya. Min 1, min 1. Tahu nggak alasannya kenapa? Nih, ini soalnya. Nih, carilah gradien garis singgung kurva ini nih. Jadi gini, jawab ya. Rumus gradien garis singgung tadi apa? Gradien kan M singgung. Apa rumus M singgung? Selalu apa? Limit apa? Fx tambah A dikurang. Jadi pakai limit H menuju 0. Kan itu. Dengan kita hitung dulu satu-satu. Ayo, Fx-nya apa dalam soal ini? Fx kita kan 1 per apa? Per X ya. Maka oleh karenanya Fx tambah H kita berarti X di sini nih berganti menjadi apa? X tambah H. Menjadi 1 per X tambah H. Kan itu. Lalu kalian coba hitung. Hitunglah ini. Fx, lalu kalian hitung dulu nih. Nilai dari Fx tambah H dikurang Fx. Kenapa perlu cari hitung dulu? Ini dulu ya. Dibagi H yuk. Kita perlu cari ini. Sebab kan rumusnya kan itu. Ini kan rumusnya ini. Nah, ini kan rumusnya nih. Hitung dulu tanpa limit. Oke, kita hitung ya. Di sini kita hitung. Kita buat ke sini. Maybe kita hitung dulu. Ya. Berapa nilainya? Coba. Ini akan memberikan nilai. Coba. Fx tambah H ini menjadi 1 per dikurang 1 Fx. Fx-nya 1 per X. Dibagi H. Nah, itu dia. Ini kan samain penyebut nih. Ini ke sini. Samain penyebut lah. Berarti kalau samain penyebut, coba. Gimana nyamain penyebut itu? Kan tinggal kalikan saja. Itu dikali X-nya dikali dengan ini. Yang atas jadi X tambah H. Dikali dengan ini. Kali dengan apa? Ini. X kali. Kan itu? Dikurang. Persamaan kedua itu yang ini. Ini persamaan pertama. Ini persamaan pertama ada ya. Yang persamaan kedua. Ini persamaan kedua akan menjadi kalinya. Salah lah saya. Ya, ini tinggal dikali X saja. Ini cuma dikali X saja. Nah, ini dikali X saja. Persamaan kedua yang perlu dikalikan dengan ini. X tambah H. X tambah H. Nah, ini kan 1 di atasnya. Dibagi H. Penyebut yang ini tetap dibagi H. Nah, kalian bagian atas nih penyebut kalian kan sudah sama nih. Ini sudah sama nih penyebutnya. Jadi bisa kita lanjutkan dengan samain penyebut. Berarti buka kurung ini kurung ini buka dengan minus. Jadi kita punya X kurang H. Kan buka kurung yang ini jadi gitu. Dibagi X kali X tambah H per H lagi. Nah, beresin. Ini habis. Ini habis. Jadi yang tertinggal apa? Minus H. Dibagi X kali X tambah H. Dibagi H lagi. Nah, ya kan? Berarti ini dan ini coret. Ini yang ini habis. Jadi ini 1. Ini jadi min 1 dia.
Ini akan menjadi sama saja dengan min 1 per apa? X kali X tambah A. Nah, ini hasil dari pembagian tadi. Nih. Lalu kemudian ambil limit. Ambil limit, maka kalau udah kita limitkan, H menuju 0, limit dari ini semua. Nih, ini kan tadi kan belum diambil limit, sekarang kita limitkan. Hasil pecahan ini dilimitkan, akan menjadi limit dari minus 1 per X kali X tambah A. Ingat, yang masuk menjadi 0 itu bukan X, tapi H, karena H menuju 0. Ini jadi 0 nih. Maka akan menjadi min 1 per X kali X tambah 0. Berapa jawabnya? Min 1 per X kuadrat. Nah, inilah dia turunannya. Ini apa? Turunannya secara umum. Ini adalah turunannya secara umum. Ini saya katakan turunannya secara umum. Nah, secara umum itu nih. Lalu kalau di sini maka turunan bukan turunan, gradiennya secara umum. Maka gradien di titik mana mau tadi? Yang pertama 2,5 adalah sama dengan apa? Di 2,5 berarti yang kalian masukin X-nya setengah. X yang kalian masukin X-nya ya, bukan Y. Yang kalian masukin adalah X-nya. Jadi ini min 1 per X-nya ini ya. Ini X yang masuk. Per 2 pangkat 2. Berapa jawabnya? Min 1 pangkat 4. Ya, min 1/4. Min 1/4 dia di situ. Nah, gitu. Dan ini andainya ini di kurva ini, andainya A-nya ini saya ganti dengan 2, maka inilah dia, min 1/4. Nah, ini garis ini gradiennya min 1/4. Kalau dia 2 A-nya. Ya. Lalu berapa turunan di apa? Dan di titik. Dan gradien di titik. Sini. Dan gradien di titik. Titik yang mana yang kedua? Min 1,1 adalah, ini udah berapa menit lagi mau habis? Apa-apa. Min 1,1 itu adalah apa? Ya, adalah sama dengan, berarti X-nya min 1. Ganti X-nya dengan min 1. Maka jawabannya, kita akan peroleh jawaban ini. Min 1 per X kuadrat, berarti min 1 kuadrat. Karena X-nya min 1 ya. Jawabannya min 1. Nah, inilah dia min 1 di sini. Di titik X min 1, ini min 1 X ya. Ini. Oke. Jadi cara mencari gradien garis singgung menggunakan limit laju perubahan. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Halo? Tidak ada pertanyaan?
Oke, lanjut ya. Jadi kuncinya adalah limit laju perubahan itu yang kita pakai terus-terusan. Oke, sekarang nih laju perubahan, nah nih definisi turunan. Nah ini dia turunan dan definisinya. Nah ini turunan dan fungsinya. Ini rate of change. Sebentar. Laju perubahan, gini ya. Definisi laju perubahan seperti ini. Ada laju perubahan rata-rata. Nih, kita sekarang bahas laju perubahannya. Laju perubahan rata-rata dan definisinya. Nah, ini dia. Nih, laju perubahan rata-rata dan definisinya dan pengertiannya ya. Ini definisi laju perubahan rata-rata. Ya, kalau nih. Oke, jika Y fungsi X, maka laju perubahan rata-rata Y terhadap X dinyatakan oleh rasio perubahan Y dibagi perubahan X. Yaitu ini adalah gradien. Ini tiada lain, artinya adalah gradien. Ini kan dapat dipandang sebagai gradien ini. Nih. Ini artinya adalah gradien. Ya, X1 Y1 nilai awal, X2 Y2 nilai akhir. Ya. Contoh. Nih. Ya, ini misalnya ada contoh gini. Berapa laju perubahan dari soal seperti ini? Ini contoh. Ya, ini contoh. Nampak? Bisa baca contoh ini? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini ya. Ya, sekarang ini. Kita ambil contoh. Ya, saja. Oke, kita bahas di sini. Sebuah tangki air berisi 1000 liter. Pertama dia berisi 1000 liter ya. Kita pelan-pelan nih kita kotaki ya. Ini penting. Tangki air berisi 1000 liter. Ya kan? Memiliki keran penutup pada bagian dasarnya. Pada jam 12, ini jam 12 ini waktunya. Keran ditutup, keran penutupnya dibuka sehingga air mengalir. Tepat pada jam 12.15. Ini jam 12.15. Nah, keran penutupnya ditutup lagi dan air yang tersisa dalam tangki berapa? 750 liter. Maka ini kita bisa katakan yang ini. Saya boleh kasihkan ini. Ini adalah apanya nih? Air ya. Yang ditanya, hitunglah laju perubahan rata-rata volume air selama keran itu dibuka. Nah, ini berarti Y atau X? Ini bisa katakannya, kita boleh katakan ini Y1. Ini Y awal. Paham? Ini kan mula-mula ini. Ini adalah V awal lah, jangan di volume, V awal. V1 ya. V awal itu kita katakan V1. Nah, 1. V2-nya mana? Volume 2. V2-nya kan ini. Dia menjadi berapa nih? Ini V2-nya. Nih. Ini V akhir, volume akhir. Karena setelah 15 menit dia menjadi berkurang 750 liter. Jadi P2. Ini adalah akhir ya. Kan itu. Nah, lalu kalau ini awal dia dibuka. Awal dibuka mana? Ini awal dibuka nih. Nah, ini yang pertama kali dibuka kan ini. Berarti ini T. Ini T apa nih? Waktu awal. Berarti ini T mula-mula. Kan T awal. T1. Awal. Dan ini T akhirnya. T akhirnya jam 12.15. Ini kalian buat ini T akhir. Nah, ini infonya semua. Kan bisa dibikin kayak begitu.
di akhir. Jadi laju perubahan rata-ratanya berapa? T2. Laju perubahan rata-rata, maka ya, laju perubahan rata-rata volume dalam waktu tersebut, dalam interval waktu tersebut adalah berapa? Nah, laju perubahan rata-ratanya ya kalian bagi aja pakai rumus tadi. Apa rumusnya? P2 min, apa itu? Bentar. Ini apa ini? Sebentar. Yaitu rumusnya apa tadi? Coba kita bikin bagi lah ya. Ini kan, ini garis. Ini garisnya. Apa saja tadi? P2 min P1. Ya kan? P2 dikurang P1. Nah, dibagi apa? T2 dikurang T1. T2 dikurang T1. Jadinya berapa hasilnya? Ini hasilnya, hapus saja. Berapa coba? Ini nggak susah ya. Jadi 1000 dikurang, enggak, jangan terbalik. Jangan terbalik angka. Jadi ini sama dengan 750 dikurang 1000 dibagi 12, 15 dikurang 1200. Yaitu adalah min 250 per 15 menit. Nah, gitu kan. Berarti berapa ini? Dicoret aja lah ini. Sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5, dibagi 5, 3, dibagi 5, 50. Sama dengan 50 per 3. Satuannya apa? Liter per apa? Per menit, bukan per jam. Liter per menit. Paham ya? Ini sepertinya tinggal 1 menit lagi Zoom saya ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita stop share dulu sebentar. Ini laju perubahannya. Kita sebentar lagi kita coba masuk lagi. Oke. Terima kasih.